Pak, PKI yang harus minta maaf ke kami. Ini berapa? Ini jejaknya, kiai-kiai dibunuh, pesantren dibakar, satu keluarga dikasih racun seumurnya mati, satu keluarga semua, masjid diinjak-injak. Kiai saya, namanya Kiai Jufri, itu sedang berpidato gitu, begitu turun dibantai itu oleh PKI. Lalu pelanggaran HAM berikutnya dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru terhadap orang-orang yang dianggap PKI, dan banyak diantaranya bukan PKI. Mau kita minta maaf kepada PKI atau siapapun, menurut saya tidak fair. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Hai, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya di podcast Terus Terang. Biasanya saya membahas politik atau isu pergantian presiden sebagai isu yang semakin mendekati hari H. Tetapi menurut saya isu pergantian presiden sudah menuju arah yang baik, dan insya Allah tanggal 20 Oktober akan terjadi upacara pergantian presiden di depan MPR dengan lancar, insya Allah. Dan sekarang kita jeda dulu bicara masalah pergantian pemerintahan. Sekarang kita bahas hal lain, yaitu hal yang terkait dengan isu yang muncul pada bulan September hingga awal bulan Oktober ini, yaitu di hari kesaktian Pancasila, di hari peringatan G30 SPKI, sehingga mencuat kembali soal PKI, terutama isu permintaan maaf pemerintah oleh Presiden Jokowi kepada PKI dan keturunannya. Saya akan bahas dan kupas selengkapnya bahwa isu itu tidak benar dan sumber informasinya sesat. Baiklah, semuanya akan saya jawab secara terus terang. Alhamdulillah. Silakan mau tanya, Pak. Baik, terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud di opening barusan, hari ini Harian Kompas itu menurunkan artikel Pak Mahfud, ya. Tulisan Pak Mahfud di halaman opini berjudul "Tak ada permintaan maaf terhadap PKI". Ya. Saya akan mengolah ini, bertanya banyak tentang hal ini, tapi sebelum mulai ke sana, saya ingin Pak Mahfud dulu menjawab pertanyaan saya tentang peristiwa pasca peristiwa gerakan 30 September PKI ketika itu. Dari sisi hukum, menurut Pak Mahfud, apakah sudah ada proses hukum dan sudah selesai peristiwa itu dari sisi hukum? Dari sisi hukum itu sudah selesai dan tidak perlu ada penulisan sejarah hukum lagi tentang status PKI ini sebagai pemberontakan, ya. Momen apa yang bisa dikatakan itu menyelesaikan, Pak? Mahmelub, okay. Mahkamah Militer luar biasa. Jadi Mahmelub itu dulu dibentuk oleh Bung Karno sebenarnya. Mahmelub itu kan untuk mengadili militer-militer yang melakukan kejahatan terhadap keutuhan dan keamanan negara sebenarnya. Lalu Bung Karno membuat Penpres, ya, Penpres nomor 16 tahun 1963, dan Penpres ini dipakai landasan oleh pemerintah pengganti Bung Karno, oleh pemerintahan Orde Baru untuk mengadili para tokoh-tokoh PKI. Dan di sidang itu sudah jelas mereka mengakui semua, ya, sudah mengakui semua tokoh-tokohnya lah, muncul di persidangan dan itu dibukukan. Sekarang sebenarnya buku itu masih ada di perpustakaan bahwa PKI itu melakukan pemberontakan dan sudah selesai sejarahnya. Artinya clear gitu. Itu pengkhianatan atau pemberontakan oleh PKI, ya? Clear, pengkhianatan, pemberontakan. Sehingga kalau ada orang nulis sejarah baru apalagi, kan pengadilan sudah gitu. Sehingga saya katakan tidak ada dong penulisan sejarah baru. Untuk apa? Kalau nulis sejarah pasti kan pendapat orang beda-beda, iya kan? Sekarang aja NU punya sejarah sendiri itu tentang peristiwa 65.
Pemerintah Orde Baru punya sejarah sendiri, Kepala Pusat Sejarah ABRI punya sejarah sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertama tidak ada permintaan maaf kepada PKI. Yang kedua ya tidak ada penulisan sejarah. Bahwa ada yang ingin agar pemerintah minta maaf itu ada banyak gitu ya. Tetapi kita tolak karena fakta hukumnya sudah selesai berdasar Mahmilub bahwa PKI itu melakukan pemberontakan yang kemudian secara umum disebut pengkhianatan G30 SPKI. Dan Mahmilub ketika itu disebarkan orang secara umum sudah tahu ya, secara luas sudah tahu. Terbuka sidangnya dan dibukukan persis ya. Berita acaranya, pemeriksaannya itu ditranskrip kemudian diedarkan ke masyarakat. Tetapi entah mengapa sejak tahun 70-an buku itu tidak lagi banyak disebarkan. Sejak awal tahun 70, tahun 71, Pak. Iya. Terus tidak banyak lagi disebarkan ke situ ya. Sebelum itu masyarakat bisa membaca dan meyakini bahwa apa pertimbangannya Pak itu tidak menjadi terbatas setelah tahun 71 ya? Nggak tahu, mungkin pemerintah menganggap sudah selesai ya. Karena selama 5 tahun kan sudah beredar buku itu, mungkin masyarakat sudah menganggap selesai. Lagi pula begini ya, orang yang menganggap PKI itu korban itu tidak benar juga kalau PKI itu disebut korban. Karena begini, tim yang dibentuk oleh Presiden ya, yang dipersoalkan itu sebenarnya kan bukan hanya melihat tahun 65. Tapi ini maksudnya tim PPHAM? Iya, tim PPHAM. Zaman Pak Mahfud jadi Menko Polhukam? Iya. Oke. Ya. Yang digugat oleh Bu Amelia Yani itu, dan saya berempati pada beliau karena beliau adalah korban, keluarganya korban kebiadaban yang beliau sendiri mengalami. Yeah. Saya juga berempati karena saya sudah agak besar ketika itu. Tahun 65 itu saya sudah umur 9 tahun. Sudah bisa mengikuti perkembangan lah ya Pak ya? Bisa mengikuti perkembangan. Jadi saya ikut sejak awal sampai di DPR, sampai di Mahkamah Konstitusi, sampai di Menko Polhukam. Jadi kan Orde Baru ini mengeluarkan TAP MPR. Begitu reformasi itu kan, sudahlah kita rekonsiliasi nasional, lupakan masa lalu. Maka keluar ketetapan MPR nomor 17 tahun 98. Begitu. Tahun 98. Pak Harto jatuh ya. Yeah. Keluar TAP itu yang menyatakan harus ada perlindungan HAM yang di dalamnya itu memang memesankan agar juga dilakukan pemulihan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena pada zaman Pak Harto kan banyak sekali orang yang dianggap terlibat PKI itu lalu tidak punya hak kerja, seperti tidak punya hak hidup. Mau melamar pekerjaan gitu dan terjadi stigmatisasi yang sangat besar, Pak. Stigmatisasi melamar pekerjaan harus ada surat keterangan bebas G30 SPKI. Seperti saya, setiap mau ngelamar kerja harus bebas G30 SPKI. Padahal saya waktu itu kecil, umur 8 tahun, 9 tahun. Bagaimana mau dianggap bebas? Lalu dianggap bersih lingkungan. Bahkan ada politisi besar waktu itu namanya Mardin Saudo, muncul nih politiknya. Kemudian pada pemilu menjelang jatuhnya Pak Harto itu, mungkin satu pemilu sebelum itu, muncul fitnah. Dia punya istri, familinya orang PKI gitu. Dibunuh karirnya. Padahal bagus gitu. Nah itu kan pelanggaran HAM. Nah di era reformasi ada TAP MPR itu tadi. TAP MPR nomor 17. Itu kembalikan hak-hak itu. Maka dulu di zaman awal pemerintahan mengembalikan semua hak-hak keturunan PKI yang tidak terlibat langsung sehingga boleh ikut politik, boleh ikut pemerintahan. Itu awal Orde Baru, bukan kita, awal Orde Reformasi. Lalu zaman Gus Dur membubarkan Bakor Stranas. Iya kan, dibubarkan semua. Zaman Gus Dur diadakan kunjungan-kunjungan ke ex-mahid, mahasiswa Ikatan Dinas di luar negeri yang bukan PKI tapi tidak boleh pulang. Ingat tahun 66 itu ya, mereka kan tidak tahu informasi yang sebenarnya, tiba-tiba suruh nandatangani menolak pemerintahan Bung Karno. Dan dilarang pulang gitu. Dilarang pulang kalau tidak menandatangani itu. Yang nandatangannya itu pulang gitu. Nah mereka kan takut juga mau tanda tangan waktu itu. Nah itu zaman Gus Dur. Kemudian
hak-hak politik mereka dikembalikan juga oleh Mahkamah Konstitusi di zaman Pak Jimli. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau rekonsiliasi itu untuk keturunannya. Nah, yang kita ini melaksanakan perintah MPR tadi, TAP MPR, kemudian TAP MPR itu diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, yaitu Undang-Undang tentang HAM sama dengan MPR. Kemudian sesudah itu ada perintah dari TAP MPR yang satunya lagi, yaitu TAP MPR Nomor 5 tahun 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa tuh isinya? Isinya itu agar kita rekonsiliasi yang menyangkut soal pelanggaran HAM berat, kemudian dibuat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 yang menyatakan semua pelaku pelanggaran HAM berat itu supaya dibawa ke pengadilan yang bersalah, kemudian masyarakatnya direkonsiliasikan, maka dibuat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004. Itu Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR. Itu maksudnya agar bersatu kembali. Betul. Nah, undang-undang ini entah apa sebabnya dibatalkan oleh MK secara keseluruhan. Pada tahun 2006 Pak SBY berusaha mengajukan lagi RUU itu, gagal terus. Ketika menjadi presiden. Pak SBY mengajukan lagi, ada lobby-lobby lah, ada orang yang tidak setuju kalau ini dijadikan, pokoknya PK itu ya tetap musuh. Sehingga tidak pernah clear nih undang-undang. Nah, pada era Pak Jokowi ini dimunculkan lagi kan. Ini harus menyelesaikan HAM-HAM masa lalu. Anda ingat enggak? Waktu itu upaya melakukan rekonsiliasi itu dengan membuat sejarah baru gitu ya, artinya memaafkan PKI dan menganggap itu tidak terjadi. Kan pernah itu terjadi tetapi direkonsiliasikan gitu kan, pernah digagas oleh Pak Luhut dan Pak Agus Wijoyo. Oke. Ingat kan? Menko Polhukam ya beberapa periode sebelum Pak Mahfud ya. Iya, Menko Polhukam tahun 2016 lah waktu itu ya. Pak Agus Wijoyo dan Pak Luhut dan Pak Agus. Diprotes, Pak, diprotes dan sidangnya bubar. Sidangnya dibubarkan. Kayak peristiwa kayak peristiwa Menteng kemarin. Dibubarkan. Nggak boleh PKI, nggak boleh dimaafkan kan gitu pada waktu itu. Nggak jadi. Nah, di era saya ini ketika saya Menko Polhukam itu Komnas HAM datang lagi, Pak. Komnas HAM punya ini loh gitu. 12 pelanggaran HAM berat. Iya, 12 pelanggaran HAM berat. Pada akhirnya menjadi 13 karena tambah 1 kan yang waktu itu belum diputus. Ini supaya dibawa ke pengadilan. Terus setiap mau dibawa ke pengadilan tidak bisa karena berdasar hukum acara tidak memenuhi syarat. Siapa saksinya, siapa buktinya, siapa yang melakukan, apalagi menyangkut tahun 65. Pelaku-pelaku utamanya tuh yang mau dituduh sudah tidak ada, gitu kan. Nah, oleh sebab itu Pak Jokowi, Presiden, panggil saya, Pak Mahfud, gimana nih caranya? Ini kan perintah undang-undang. Pak, kalau urusan pengadilannya, itu Jaksa Agung dan Komnas HAM sudah berdiskusi terus di tempat saya, tidak pernah ketemu. Komnas HAM menganggap sudah cukup untuk dibawa ke pengadilan, sementara Jaksa Agung mengatakan tidak cukup berdasar hukum acara. Buktinya ada beberapa kasus yang sudah diajukan ke Komnas HAM, 34 terdakwa itu dibebaskan semua oleh Mahkamah Agung. Nanti kalau ini diajukan lagi sama aja karena lemah dari sisi hukum ini. Dari sisi hukum acara lemah. Nah, oleh sebab itu Pak, kita waktu itu saya usul kita udahlah kembalikan aja ke DPR. DPR kan yang bisa memerintahkan presiden. Dan itu sudah terjadi sebenarnya pada tahun 2006 ketika saya masih anggota DPR. Apa itu, Pak? 18 tahun lalu. Itu kan Komnas HAM waktu itu menuntut, masyarakat sipil menuntut agar pelanggaran HAM terhadap peristiwa 65 itu diajukan ke pengadilan. Sudah ditunjuk seorang Jaksa Agung yang bagus, yang dulunya memperjuangkan itu juga, namanya Abdurrahman Saleh. Bang Arman ya? Iya, Bang Arman. Tetapi dia juga mengatakan tidak bisa, sehingga dia datang ke DPR. Kalau kami dipaksa ngajukan, itu ada saya di gedung saya waktu itu anggota komisi. Kalau kami dipaksa ngajukan, tolong dong DPR katakan bahwa pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 pasal 42 apa 43, DPR menyurati presiden agar diajukan ke pengadilan. Kalau itu ada,
Ya kami ajukan apapun, kalau buktinya tidak ada dibebaskan ya karena permintaan DPR waktu itu tidak mau karena juga tidak punya bukti. Jadi sudah pernah waktu itu sudah pernah. Ya? Sudah pernah. Saya di Komisi 3 waktu itu. Sehingga pada waktu itu tidak bisa diajukan ke pengadilan, ya sudahlah. Pakai jalan rekonsiliasi, kan gitu. Ya. Nah, tapi undang-undang rekonsiliasinya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah sebabnya ketika Pak Jokowi manggil saya, sudah, saya bilang itu nanti kita kembalikan aja ke DPR. Kalau DPR masih mau, ya suruh tunjukkan bukti-buktinya. Kalau dari sudut teknis hukum acara tidak mungkin. Komnas HAM maupun Jaksa Agung ini tidak pernah ketemu. Udah bertahun-tahun dipertemukan, tidak bisa gitu. Jaksa Agung memaksakan juga kalah di Mahkamah Agung kan. Jaksa Agung bilang ya malu dong kalau sudah tahu kalah kok mau ke pengadilan gitu. Sudah 34 orang dibebaskan. Nah itulah sebabnya lalu terus gimana? Pak Jokowi kalau gitu korbannya saja didahulukan. Korban itu bukan pelaku. Jadi kalau tadi perjuangannya di pengadilan itu ada sisi pelakunya, karena ini nggak rampung-rampung, nggak ketemu ya, maka ambil sisi korbannya sekarang. Sisi korbannya. Nah korban itu bukan pelaku. Orang yang menerima akibat dari peristiwa itu. Terutama yang menyangkut, kalau waktu itu perhatiannya, korban-korban di berbagai tempat itu yang mereka dulu sebenarnya tidak tahu menau PKI itu apa. Bahkan ada juga tuh dulu seorang sespri saya, sesmen waktu itu, Pak Jeffrey mengatakan waktu peristiwa PKI dia masih kecil. Ada orang mau beli makanan gitu untuk keluarganya gitu karena lewat di dekat di Kodam atau di mana gitu, terus ditangkap, diberitahu. Ditanya, kamu apa saya mau beli nasi itu? Iya sudah lapor dulu, tidak pernah kembali. Itu kan bukan pelaku, gitu. Nah yang di luar negeri itu orang di tahun 66 itu yang disekolahkan oleh Bung Karno di Eropa Timur terutama ya, itu kan juga langsung dipanggil ke kedutaan besar, disuruh tanda tangan menganggap Bung Karno itu mengkhianati negara. Oleh sebab itu mendukung pemerintah Orde Baru. Nggak mau kan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bukan karena mendukung atau tidak mendukung. Dan itu jauh di sana mereka. Jauh di sana waktu itu belum ada WA. Ada komunikasi. Tahun 66 coba kita. Koran, televisi juga masih terbatas. Mereka nggak mau. Nah yang mau itu boleh pulang, yang tidak mau nggak boleh pulang. Nah banyak orang baik-baik yang tidak boleh pulang itu karena disekolahkan oleh Bung Karno karena tidak mau tanda tangan. Sering diberitakan Pak Habibie kan juga satu dari itu. Nggak boleh pulang semula kan. Baru tahun 74 ketemu Pak Harto sendiri di Jerman. Baru disuruh pulang. Ternyata orang baik dia. Nah yang saya datangi kemarin ke Cekoslowakia dan sebagainya. Bapak ke Ceko dan ke Belanda waktu itu ya? Ke Ceko dan Belanda ya. Ya itu mereka masih banyak loh. Sudah tua. Bahkan kita undang ke Indonesia 2 orang itu bersama anaknya. Mereka cerita gitu, Pak, dulu saya gimana mau pulang katanya. Setiap kirim surat ke kedutaan tidak pernah dibalas. Kami terlunta-lunta sampai akhirnya untuk bisa dapat kewarganegaraan kami kawin dengan orang setempat dan kami sudah punya anak gitu kan. Mau pulang juga keluarga sudah tidak ada, aset sudah tidak ada. Tetapi kami hanya minta dihargai bahwa kami cinta Indonesia. Izinkan kami pulang ke Indonesia meskipun kami tidak bisa pulang karena kami tidak punya keluarga lagi di sana. Waktu itu Bapak berangkat ke sana itu dalam rangka program pemulihan. Iya yang ini. Mereka ini ya. Nah, yang ini karena sesudah saya ketemu Pak Jokowi terus disetujui itu pemulihan hak korban. Hak korban. Hak korban. Keluar Kepres 17. Isinya membentuk tim pemulihan hak korban. Peristiwa 13 peristiwa bukan hanya PKI gitu. Malah yang ditangani duluan yang bukan PKI kan, yang di Aceh itu kan, yang sekarang sudah menjadi monumen. Ada juga yang kasus dukun santet di Banyuwangi. Tapi begini, peristiwa 65 itu sudah selesai. Ya, G30S terjadi karena itu dilacak dari sebelumnya. Kita suruh orang itu datang ke pesantren-pesantren. NU kan dulu dituduh banyak terlibat. Datang. Ya, coba yang datang ke sana siapa? Ifdal Kasim. Dari tim. Mantan Ketua Komnas HAM. Mantan Ketua Komnas HAM yang juga ikut menggarap bahwa peristiwa G30S itu harus diangkat ke pengadilan pelanggaran hak
HAM. Tapi begitu Ifdal Kasim datang ke sana, datang ke pesantren-pesantrennya, loh, Pak, PKI yang harus minta maaf ke kami. Ini berapa? Ini jejaknya, kiai-kiai dibunuh, pesantren dibakar, satu keluarga dikasih racun seumurnya mati, satu keluarga semua, masjid diinjak-injak gitu. Sehingga pada waktu itu udah, kalau itu kan pengadilannya udah selesai gitu. Kita bicara hak korbannya dan tidak ada satu kata pun minta maaf kepada PKI di surat itu. Ada memang, kan kita keliling kemana-mana, ada Pak minta maaf lah. Lalu untuk apa minta maaf? Apa Pak alasannya tidak minta maaf? Alasan pemerintah karena itu sudah selesai ya secara hukum. Dan yang kedua, kenapa pemerintah minta maaf? Kan pemerintah sudah ngambil tindakan. Gini, peristiwa tahun 65 itu sebelumnya 63, 48 itu PKI jelas melakukan pemberontakan, ya kan? Ya. Sudah diadili oleh Mahmilub. Lalu pelanggaran HAM berikutnya dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru terhadap orang-orang yang dianggap PKI dan banyak diantaranya bukan PKI, sehingga dilarang kerja apa tadi. Yang minta diadili pemerintahan Orde Baru. Lalu pemerintah Orde Baru sudah kita ganti, seluruh aturannya kita sudah cabut. Kenapa pemerintah harus minta maaf? Gitu. Ya sudah, itu sejarah saja. Oleh sebab itu ketika orang dari UGM, dari mana datang kan ke kantor Polhukam, bahkan juga datang ke menteri-menteri lain sehingga isunya masuk ke kabinet, minta agar sejarah ditulis ulang. Oke, oleh kampus-kampus nih ya? Oleh beberapa kampus? Oleh pemerintah. Oleh pemerintah? Pemerintah supaya... Nah, artinya yang meminta itu kampus? Iya. Pihak kampus. Kampus, lembaga riset. Ya. Minta sejarah ditulis ulang. Karena ini tidak benar nih Orde Baru. Terus masuk ke sidang kabinet. Saya tidak setuju. Tidak bisa sejarah ditulis ulang oleh pemerintah. Bagi pemerintah secara hukum sudah selesai. Bahwa akan ada nulis sejarah secara ilmiah itu silahkan saja. Toh sekarang sejarah sudah banyak dan versinya beda-beda. Dan bisa saling membantah lagi begitu ya? Bisa saling membantah lagi. Tidak usah pemerintah nulis sejarah. Biar ilmu pengetahuan. Kayak orang nulis sejarah Ken Arok bisa berubah. Nulis sejarah rumusan Pancasila itu ada versi Amin, versi Bung Karno, nulis sejarah sendiri-sendiri. Tapi kita kan kemudian sebagai pemerintah itu punya keputusan-keputusan yang sudah final secara konstitusional. Sejarahnya bisa berubah-ubah, ya kan? Sejarah Majapahit kan lama-lama mulai terungkap bagaimana hubungan dengan Kubilai Khan dan sebagainya yang dulu tidak ada. Nah, sejarah itu biar berkembang, tetapi jangan menjadi versi negara. Biar menjadi versi ilmu pengetahuan aja. Yang Kornel ya biar Kornel, yang NU biar NU, yang Angkatan Darat biar Angkatan Darat gitu. Dan itu meskipun kalau nulis pemerintah bisa memberikan fasilitas tentang sejarah karena itu ya? Pemerintah punya dana penelitian, punya dana, ya? Bisa di brand asal proposalnya bagus saja kan. Saya nulis sejarah ini keliru. BRIN bisa memfasilitasi, tapi itu tidak akan mengubah fakta hukum bahwa pengadilan sudah memutuskan PKI itu melakukan pengkhianatan. Nah, kembali ke tulisan Bapak, artikel Bapak di Kompas hari ini. Berarti di situ clear Bapak mengatakan bahwa betul pemerintah mengakui ada peristiwa, menyesalkan ada peristiwa, tapi tidak ada permintaan maaf dari pemerintah pada PKI. Itu intinya yang mau disampaikan Pak ya. Baik tertulis maupun lisan tidak ada. Pak Jokowi menyatakan minta maaf, mengakui, kan harus mengakui karena menurut TAP MPR yang menentukan satu pelanggaran HAM itu terjadi atau tidak itu yang menentukan Komnas HAM. Komnas HAM sudah memutuskan, ya pemerintah mengakui. Nah proses hukumnya silakan jalan kan, ada lembaga-lembaga yang harus membuktikan secara jujur. Dan menurut saya proses hukum sih udah selesai ya, karena tahu Mahmilub itu sudah jelas terbuka untuk umum dan bukunya beredar waktu itu. Dan saya catat Pak bahwa apa yang disampaikan ketika itu oleh Presiden ketika Pak Mahfud dan tim menyampaikan itu laporannya hasilnya itu diapresiasi oleh PBB Pak. Iya, diapresiasi diapresiasi oleh PBB. PBB memberi penghargaan, nyebut nama Presiden Widodo kan. Betul. Presiden Joko Widodo yang telah melakukan langkah-langkah untuk pemulihan hak-hak korban. Ya Pak Mahfud, terkait apresiasi dari PBB kepada pemerintah Indonesia, kita punya videonya Pak. Ini kita simak dulu nih dari PBB videonya Pak. Silakan Pak. We welcome President Joko Widodo's acknowledgement and expression of regret for 12 historical incidents of serious human rights violations, including the 1965 to 1966 anti-communist crackdown, the 1982 to 1985 protester shootings,
enforced disappearances in 1997 and 1998, and the Wamena incident in Papua in 2003. The President's gesture is a step on the long road to justice for victims and their loved ones. We urge the Indonesian government to build on this momentum with tangible steps to take forward a meaningful, inclusive and participatory transitional justice process, guaranteeing truth, justice, reparations and non-recurrence to victims and affected communities, including victims of conflict-related sexual violence. A comprehensive transitional justice process will help to break the decades-long cycles of impunity, advance national healing and strengthen Indonesia's democracy. Nah, kita katakan itu tidak menutup proses yudisial, silakan aja. Kalau bisa dibuktikan secara hukum, karena menurut undang-undang pelanggaran HAM berat itu kan tidak ada daluarsanya. Ya. Kalau tidak bisa sekarang, mungkin besok dibuktikan. Tapi makin lama akan makin tidak ada buktinya dan tidak ada pelakunya. Sudah meninggal semua kan. Nah, pelakunya itu siapa? Kalau mau taruhlah menuduh Pak Harto sudah tidak ada. Mau menuduh siapa? Kan tidak ada lagi pelakunya. Seumpama pun sekarang masih ada yang masih hidup, sudah tidak bisa diadili kalau umurnya sudah di atas 75 dan sungguh pun sebenarnya proses non yudisial yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam dan pemerintah waktu itu tidak menutup yudisial kan, Pak? Tetap saja itu memungkinkan untuk dilakukan kan? Kita enggak nutup, silakan aja. Komnas HAM datang aja ke DPR. Itu lagi seperti dulu. Lalu berdebat lagi di DPR dengan Kejaksaan Agung. Dan dulu kan segitiga. Saya anggota Komisi 3 waktu itu. Perdebatannya di situ, macet gitu karena enggak bisa dibuktikan. Saya mau teruskan ke sini Pak, perkembangan terbaru Pak Mahfud. Dulu ketika Bapak, seperti Bapak sampaikan tadi, ada program pemulihan, bahkan Anda sampai ke Belanda, ke Ceko waktu itu. Kemudian di Aceh kalau nggak salah ada launching waktu itu dan Presiden memberikan di PD Pak waktu itu memberikan bantuan gitu ya, pemulihan hak. Ketika Bapak menjadi Menko itu masih berlangsung proses pemulihan itu. Tapi setelah Bapak nggak menjadi Menko Polhukam, rasanya yang terputus Pak. Itu tidak kita dengarkan lagi 16 atau 19 lembaga yang tadinya ditugaskan oleh Presiden melakukan pemulihan hak itu tidak kelihatan sekarang Pak. Iya, saya tidak tahu sesudah saya pergi dari situ ya. Tetapi dalam pemahaman saya, Inpres itu ya berlaku seterusnya. Tidak terbatas? Tidak harus diperpanjang kalau Inpres. Jadi 19 kementerian lembaga itu harusnya meneruskan program-program itu, pemulihan itu ya? Dan program itu kan sebenarnya sudah melekat. Misalnya pemberian beasiswa kepada keluarga korban itu. Betul. Yang itu. Kemudian pelayanan kesehatan khusus di luar yang ada. Kalau pemberian beasiswa, pelayanan kesehatan, bantuan sosial itu kan menjadi hak semua warga negara. Tapi ini diberi perlakuan khusus karena apa? Karena itu korban. Seperti yang di PD itu contohnya ya kan. Kamu dulu kehilangan apa? Bapak saya dulu ditembak, ibu saya menjanda. Terus kamu butuh apa sekarang? Saya mohon sapi dan rumah kasih gitu. Itu tanggung jawab negara. Tetapi tidak sembarang orang bisa minta ya. Itu harus ada bukti yang kuat ya, bukti yang kuat. Karena itu kan sebenarnya tidak banyak juga. Ya Pak Mahfud, peristiwa di PD di Aceh itu cukup monumental Pak, karena mendatangkan dua tokoh yang Bapak sebutkan tadi itu. Ex-Mahid dari Moskow dan dari Ceko Pak waktu itu. Ini ada dialog dengan Presiden Pak, kita lihat dulu waktu itu. Ya. Setelah terjadi peristiwa 65 karena saya tidak memenuhi syarat screening, pada itu dilakukan karena di sana ada poin bahwa harus mengutuk Bung Karno. Ini yang langsung tidak saya terima dan akhirnya dalam seminggu sesudahnya saya menurut surat pemberitahuan bahwa paspor saya sudah dicabut dan saya kehilangan kewarganegaraan. Maka ikatan dinas harus bekerja untuk negara selama 3 tahun. Tetapi karena peristiwa 65 Bapak tidak bisa kembali. Tidak bisa. Tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali atau takut kembali? Tidak bisa kembali karena saya dicabut paspor. Saya dan 16 teman-teman di PPI Cekoslowakia waktu itu. Dicabut semua paspornya? Dicabut semua karena kita tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan yang baru. Pemulihan itu Pak, kami lihat itu diapresiasi oleh banyak orang dan terutama korban dan keluarga korban Pak.
Buktinya ketika Bapak tidak lagi di sana di Kemenko Polhukam dan itu terhenti, itu ada puluhan orang menggugat, Pak, yang merasa korban menggugat kenapa tidak ada kelanjutan dari yang dulu sudah disampaikan oleh pemerintah. Sampai sekarang nggak ada, dan kalau nggak salah sudah masuk sidang, Pak, itu gugatannya. Ya kita lihat perkembangannya, tapi saya tidak tahu bahwa itu tidak dilanjutkan. Waktu saya tahun 2023 kan masih berjalan jalan. Dan saat-saat itu mendapat pujian dari PBB ya, dari masyarakat dan sebagainya. Tapi saya berharap Bu Amelia dan kawan-kawan yang tidak usah terlalu khawatir, tidak ada permintaan maaf itu. Dan saya empati dan saya tahu mengalami sejarah itu baik ketika saya masih kecil. Suasana waktu itu kan suasananya kalau kita tidak bertindak, kita yang dibunuh. Kan sudah ada di mana-mana daftar orang-orang NU terutama yang akan dibunuh oleh PKI. Iya kan waktu itu. Ya bergerak dong pada waktu itu dan sudah banyak korbannya. Kiai saya namanya Kiai Jufri itu sedang berpidato gitu, begitu turun dibantai itu oleh PKI. Masih terkesan tuh di Madura betapa jahatnya PKI pada waktu itu. Nah, bahwa ada kejahatan HAM sesudah PKI dinyatakan bersalah oleh Mahmelub itu soal lain. Itu yang harus kita selesaikan. Mau diadili tidak bisa, tetapi mau kita minta maaf kepada PKI atau siapapun menurut saya tidak fair. Dan itu tidak akan pernah dilakukan lagi kan? Tidak akan pernah dilakukan. Tidak boleh terjadi. Masa minta maaf kepada PKI gitu. Oke. Makasih Pak Mahfud. Oke. Baik, cukup sampai di sini dulu. Dimanapun kita berada, jangan lupa kita adalah manusia yang harus mampu berempati, menghargai dan menghormati orang lain. Terlepas dari latar belakang, suku, agama, dan keyakinan politik. Tetap buat yang terbaik untuk Indonesia. Sampai jumpa. Selesai.